selamat berproduktif. Kembali lagi dengan aku Jessica yang seperti biasa akan menemani kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas seputar hal yang menjadi pertanyaan kalian semua nih. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kalian apa kabar nih? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di tengah masa pandemi kayak gini, mau kemana-mana jadi sulit. Akhirnya malah rebahan doang deh di rumah. Nah, supaya waktu kamu nggak terbuang percuma, mending simak video aku hari ini yuk. Langsung aja cus! Jepang adalah gudangnya budaya unik dan ilmu pengetahuan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Buat kamu yang menyukai kebudayaan negeri Sakura ini, mulai dari lagu, game, hingga serial animasi yang biasa disebut dengan anime, pasti udah nggak asing lagi nih dengan istilah otaku atau wibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai alasan kenapa wibu itu suka dibully di masyarakat, ada baiknya kita paham dulu nih, sebenarnya wibu itu apa sih? Apa bedanya dengan otaku, istilah yang sama terkenalnya? Yuk kita bahas dulu supaya kita nggak salah kaprah nih sob. Istilah otaku dan wibu seringkali dianggap sebagai satu hal yang sama, padahal kenyataannya dua kata ini memiliki makna yang berbeda loh. Ada sisi-sisi yang membuat perbedaan tersebut cenderung mencolok. Istilah otaku ini sebenarnya adalah bahasa Jepang yang artinya maniak atau pecandu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut geek, otaku sebenarnya memiliki makna seseorang yang sungguh-sungguh dalam menekuni hobinya. Jadi, kurang lebih, otaku adalah orang yang menekuni passionnya ya guys. Contohnya, seseorang yang sangat menyukai gambar, lalu menekuni hobi menggambarnya sampai menjadi desainer profesional, bisa juga disebut sebagai otaku. Begitu pula dengan hobi-hobi lain, seperti menyanyi yang benar-benar ditekuni sampai menjadi seorang penyanyi terkenal, juga disebut sebagai otaku. Orang-orang yang menyeriusi hobinya tak hanya soal anime dan game, sampai menjadi sesuatu adalah sisi positif yang sesungguhnya bisa diambil dari seorang otaku. Sedangkan istilah wibu sendiri adalah sebutan yang diberikan untuk orang-orang asing dan tinggal di luar Jepang yang sangat menggemari sampai di tahap terobsesi dengan segala hal berbau Jepang. Usut punya usut, istilah wibu sendiri tidak ada yang tahu dari mana awal mulanya sob. Namun, perkembangannya di internet sangatlah pesat. Sebutan wibu disematkan kepada mereka yang menganggap jika budaya Jepang dan segala bentuk kehidupan di sana adalah bentuk budaya yang paling baik. Bahkan, ia akan mengkritisi budayanya sendiri. Hajimemashite, watashi namae wa Peteru Ferusuri desu. Surabaya kara kimashita. Saking mengidolakan budaya yang berasal dari negeri yang dijuluki negeri Sakura tersebut, pada tahap yang lebih parah, mereka bahkan tidak suka atau membenci budaya yang berasal dari negaranya sendiri. Istilah otaku dan wibu itu sangat populer di kalangan penggemar game dan anime Jepang. Banyak yang menganggap menjadi otaku atau wibu adalah hal yang keren, apalagi di tengah kaum pecinta budaya Jepang. Namun karena gayanya yang kadang terlalu nyentrik, maka anggapan aneh pun disematkan kepada kalangan ini. Padahal tidak ada yang salah loh dari keinginan untuk mengekspresikan diri sendiri. Lalu, kenapa sih mereka yang dianggap wibu selalu mendapatkan bulian dari masyarakat kita? Sebenarnya alasan apa yang membuat mereka sampai diperlakukan sedemikian rupa? Menurut berbagai sumber yang ada di media, ada 3 alasan utama kenapa wibu ini sering mendapat cemoohan dari orang sekitarnya. Yang pertama, terlalu fanatik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, istilah wibu seringkali ditujukan kepada mereka yang sangat menyukai budaya Jepang. Bahkan beberapa orang sampai di tahap sangat terobsesi. Hampir di setiap kesempatan, mereka akan meninggikan budaya-budaya yang berasal dari negeri Sakura ini. Dalam kasus berbeda, mereka yang terlalu menyukai serial animasi Jepang atau anime seringkali diidentikan dengan karakter 2 dimensi yang mereka idolakan. Hingga muncul istilah husbu atau waifu, sebuah istilah menyukai atau tertarik pada karakter yang ada dalam anime hingga menjadikannya pacar atau pasangan di dunia nyata. Yang kedua, anggapan negatif. Mereka yang disebut wibu seringkali mendapatkan stereotip di masyarakat kita. Mereka dikatakan sebagai pengkhianat negara, tukang hayal, tidak mencintai negaranya sendiri, karena dianggap lebih menyukai kebudayaan Jepang.
sehingga kehilangan rasa nasionalisme mereka. Wah, serem juga ya pandangan masyarakat. Yang ketiga, terasa asing atau berbeda. Perbedaan budaya Indonesia dengan Jepang seringkali menjadikan wibu sebagai sesuatu yang asing di pandangan masyarakat kita. Sehingga masyarakat menganggap wibu sebagai sesuatu yang aneh dan kurang bisa menerimanya. Padahal menerima perbedaan budaya dari negara lain termasuk ke dalam bentuk menghargai loh guys. Selama tidak berdampak negatif bagi perkembangan generasi kita ke depannya. Dari 3 alasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap komunitas ini, sehingga banyak menimbulkan stereotip dan kesalahpahaman. Mereka yang menyukai kebudayaan Jepang nggak salah loh sob, justru keren banget. Karena mereka bisa memahami kebudayaan negara lain di samping kebudayaan negaranya sendiri. Yang salah adalah mereka yang sampai di tahap melupakan identitas asli kebudayaannya. Jadi jangan sampai digeneralisir ya. Kita semua pasti punya 1 atau 2 hal yang disukai. Sebagai pelajaran, kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang menjadi kesukaan orang lain. Selama tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, ada baiknya kita selalu menjaga lisan dan ketikan kita ketika ingin memberikan komentar terhadap suatu hal. Jangan sampai karena ketidakpahaman kita malah jadi menyakiti perasaan orang lain ya sob. Nah, itu tadi sedikit pembahasan singkat mengenai isu yang datang dari dunia Jejepangan. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar ya. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. See you!